Nah, sekarang kita masuk ke kajian fikih kitab terbaru kita ya. Nah, kita fikih. Ini kemarin kita sudah sampai ke bab toharo ya. Bab toharo tentang air. Sudah ya, udah itu tuh, udah apa namanya? Dikit lagi asar. Tarhib. Tentang air sudah ya? Sekarang kita masuk yang berikutnya ya. Jadi air itu dari segi jumlah banyaknya atau sedikitnya dibagi kedua ya, air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu kurang dari 2 kula dan air banyak lebih dari 2 kula atau lebih. Nah, sekarang tentang fasal tentang kulit bangkai di halaman 14. Fasal tentang kulit bangkai. Ayo, siapa yang mau baca tentang kulit bangkai? Gantian, kemarin Kak Vera. Ayo Mbak. Oh, siapa namanya? Oh ya, ini ya. Iya. Faslun ini fasal ya. Ini tingkatan. Kalau faslun itu kan artinya kelas ya. Maksudnya ini bab ini gitu ya. Wajuludul maitati, bahwa dan kulit-kulit bangkai binatang itu ya. Wajuludul maitati dan kulit-kulit bangkai binatang tatahuru bisa menjadi suci. Tatahuru bisa menjadi suci biddibaghi dengan disamak. Illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing. Wal khinziri, dan babi, maksudnya kulit babi. Wama tawallada minhuma, dan hewan yang lahir dari keduanya. Jadi hewan ini anak keturunan dari anjing atau babi itu haram ya, kalaupun kulitnya disamak. Aumin ahadihima, atau dari salah satu kedua hewan tadi. Nah, kemudian wa azmul maitati, dan wa azmul maitati wa sya'ruha, adapun tulang dan bulu bangkai itu najis ya. Illal adamiyya, kecuali tulang dan rambutnya mayat manusia. Nah, kali ini kita bicara tentang bahwa hewan yang udah mati itu najis sifatnya, tetapi kulitnya tidak najis jika disamak ya. Nah, kulit hewan yang sudah menjadi bangkai itu bisa menjadi suci karena disamak. Nah, proses penyamakannya juga ini ada di dalam syariat. Nah, baik hewan yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan, kecuali anjing dan babi. Kalau anjing dan babi udah kita kagak usah omongin dah. Orang dalam hidupnya jadi mah haram ya, matinya juga sekalipun itu kulitnya tetap haram. Bangkai hewan itu pada dasarnya hukumnya najis, tapi kalau kulitnya disamak maka dia menjadi suci sebab telah disamak ya. Nah, ini ada dalilnya dari siapa ya? Dalil dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Maimunah radhiyallahu anha qalat, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya pernah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau waktu itu melewati seekor kambing ya,
bisyatin yajurrunaha, yang sedang diseret-seret oleh orang pada masa kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena kambingnya itu udah jadi bangkai mau dibuang katanya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, lau akhadtum ihabaha, alangkah baiknya jikalau engkau mengambil kulitnya, ya. Faqalu, kemudian orang-orang tadi yang ingin membuang bangkai kambing itu berkata, innaha maitatun, kambing ini benar-benar telah jadi bangkai gitu. Faqala, Rasulullah kemudian kembali bersabda, yutahhiruhal ma'u wal qarazu, kulitnya itu dapat disucikan dengan air atau dengan daun salam. Dengan daun salam, ya. Nah, kemudian ada juga hadis yang keluar dari Abu Daud dan Ibnu Nasa, ya. Nah, ini juga sama, kulitnya dapat disucikan dengan air dan daun salam. Nah, kemudian ada hadis Maimunah ini menunjukkan bahwa menyamak itu dapat menyucikan kulit bangkai kambing, ya, seperti kambing atau selainnya dari hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Maksudnya hewan-hewan yang halal untuk dimakan itu ya kambing, sapi gitu kan. Ya kalau ayam mah gak usah dikulitin, digoreng kulitnya. Kalau bahkan dibakar apa ya. Nah, kemudian ada juga hadis lain dari Ibnu Abbas, ya, dari Salamah Ibnul Muhabbiq, ya, radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitati tuhuruha, ya. Kata Nabi baginda Muhammad SAW, menyamak kulit bangkai adalah menyucikannya. Nah, ini dalil yang memperkuat, ya, daripada menyamak kulit binatang seperti kambing dan sapi, ya. Nah, kemudian ada lagi hadis juga yang lain tuh, ya. Nah, kemudian disamak ini diapain? Ini adalah sebuah metode menyamak dalam Islam dengan cara membersihkan kulit binatang yang bangkai tadi itu dari daging-dagingnya, ya. Jadi sudah bersih dari dagingnya, lendir-lendir najisnya itu yang terdapat di pori-porinya kulit itu juga dibersihkan. Dengan apa? Dengan menggunakan tadi daun salam. Nah, jadi sesuatu yang sifatnya pahit, getir gitu, ya, yang bisa menghilangkan daripada lendir dan juga najis-najis yang nempel di dalam kulit daripada binatang tadi, atau bahan permukaannya yang kasar itu, benda-benda atau dedaunan atau rempah-rempah yang bisa menghilangkan bau busuk. Nah, itu biasanya yang dilakukan oleh para kaum laki-laki, ya, kalau menyamak habis kurban biasanya itu kan. Nah, menyamak kulit bangkai dalam fikih itu disebut ad-daghbu. Kan tadi ada, ya? Ada, ya. Ad-daghbu itu, ya. Bid-dibaghi ad-daghbu. Wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi. Namanya ad-daghbu. Artinya itu menyamak kulit bangkai. Adalah kegiatan membersihkan kulit bangkai binatang selain binatang yang benar-benar diharamkan, yaitu babi dan anjing, dari sesuatu yang membuat dia menjadi busuk, ya, seperti darah yang masih menempel atau daging yang masih menempel padanya, dengan menggunakan benda-benda yang rasanya itu pahit, sepet, ya. Semisal daun bidara dan semisalnya, pokoknya pakai apa aja dah, yang penting itu dia bisa hilang baunya, busuknya, ya. Supaya apa tujuannya? Agar kulit bangkai tersebut dapat dimanfaatkan, ya, kayak kambing itu bisa pakai buat jaket kulit, ya, buat bikin tas gitu kan, buat sepatu, buat topi, ya. Kulit sapi juga begitu, bahkan buat bedung juga gitu kan. Nah, intinya kulit bangkai tersebut harus bersih disamaknya dan bukan untuk dikonsumsi, dimakan gitu. Tapi kalau untuk dipakai nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dimakan tidak. Nah, sebab inti daripada penyamakan ini adalah mengubah status kenajisan kulit bangkai menjadi suci, ya.
bukan tentang keharamannya yang dialih statuskan menjadi halal untuk dikonsumsi, karena tidak setiap benda suci itu hukumnya halal dimakan, ya. Nah, terkait tentang hukum menyamak, ya. Jadi berdasarkan hadis tadi, bahwa juga berdasarkan beberapa sumber dalil dari redaksi hadis tadi, idza dubiqal ihabu faqad tahura, maka bila kulit bangkai telah disamak, ia benar-benar telah menjadi suci. Ulama menetapkan hukumnya menjadi mubah, alias kagak masalah, ya. Alias tidak masalah, atas catatannya menyamaknya juga dengan sesuai syariat, ya, dengan baik, ya. Nah, bagaimana cara menyamaknya? Yang pertama harus tahu dulu alatnya apa. Tadi dalam hadis juga dijelaskan bahwa alat yang digunakan menyamak adalah setiap sesuatu yang dapat mengeringkan kulit bangkai, membuatnya menjadi lebih indah dan bagus, nggak menjijikkan, ya. Karena ada tuh kalau dia menjadi hancur maka tidak sempurna tuh penyamakannya, nggak bisa dipakai, ya. Serta menjaganya tetap utuh agar tidak hancur setelah kulit itu mengering, ya. Tadi dengan apa? Daun salam, terus dengan kulit pohon itu bisa, ya. Kulit delima, ini disebutkan dalam kitab fikih itu ada kulit delima dan ramuan-ramuan suci lainnya. Nah, juga bisa menyamak kulit dengan benda-benda yang sepet atau pahit seperti tawas. Babakan pala itu apa sih babakan pala? Daun pala mungkin, ya, apa kulit pala itu, ya, yang apa namanya, pala itu kan bisa juga menghilangkan bau, ya. Biji pala kali gitu. Biji pala itu kan kita suka pakai nambahin buat sop gitu, ya. Itu juga bisa, atau kulit daripada pohon atau kayu itu juga bisa. Nah, menyamak kulit dengan benda najis atau terkena najis itu boleh. Salah satunya dengan kotoran sapi, atau kotoran merpati, ya. Kotoran merpati burung, ya, berarti. Itu ternyata boleh. Dalam beberapa kitab fikih diterangkan juga kebolehan menyamak menggunakan benda-benda najis seperti kotoran sapi. Ini boleh. Tapi nanti setelah dibersihkan maka dia harus dicuci lagi dengan air gitu, supaya hilang daripada najis yang menempel pada saat proses penyamakan. Nah, tata cara menyamaknya itu pertama, kulit bangkai binatang yang hendak disamak harus dipisahkan terlebih dahulu dari bangkainya, dari dagingnya itu. Daging-dagingnya yang nempel, darah-darahnya yang nempel, ya. Khususnya pada bagian-bagian yang akan dimanfaatkan itu dari kulitnya itu. Nah, proses yang kedua, kulit yang sudah terpisah dibersihkan dengan baik sampai tak tersisa lagi bercak darahnya maupun dagingnya yang masih menempelinya. Nah, tadi kan yang tadi pertama sebelum dengan alat apa namanya kayak daun salam gitu, ya. Nah, yang kedua ini kembali dibersihkan tapi menggunakan dengan alat-alat yang tadi direkomendasikan tadi itu. Ada daun salam, kulit delima, ya, kotoran burung merpati, atau apa namanya tadi, kulit kayu, kulit pohon, ya, kulit pohon, ya. Nah, proses yang ketiga, kulit bangkai tadi dibersihkan kembali dengan air yang suci dan mensucikan, karena untuk menghilangkan baunya tadi yang teriring dengan benda-benda yang direkomendasikan untuk membersihkannya, ya. Nah, itu. Nah, yang keempat, setelah semuanya selesai, kulit bangkai yang disamak benar-benar dihukumi suci dan bisa diolah tuh. Bisa diolah, bisa dipakai, dan bisa diperjualbelikan, ya. Nah, terkait dengan binatang-binatang yang haram dimakan selain babi dan anjing, itu kan ada kulit ular, ya. Kemudian kulit buaya. Nah, ini ada perbedaan pendapat, ya. Ada perbedaan pendapat terkait binatang yang dihukumi haram untuk dimakan, tetapi kulitnya menjadi halal untuk dipakai, bukan dimakan.
seperti kulit ular itu ada perbedaan pendapat. Ulama mazhab Syafi'i pun ada yang mengatakan membolehkannya dan ada yang mengatakan tidak, ya. Ada yang mengatakan tidak, tapi sebagian besar itu mengatakan membolehkannya karena tidak untuk dimakan, ya, tapi itu untuk dipakai. Cuman proses daripada perolehan kulit itu juga harus dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang tidak merugikan makhluk hidup gitu ya. Nah, terkait tentang penyamakan kulit ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini dijelaskan juga dalam syarah, ya, kitab Kifayatul Akhyar daripada kitabnya Ahmad Syekh Suja ini tentang Matan Takrib ini, ya. Ada 3 syarat. Yang pertama bahwa harus menghilangkan sisa-sisa daging yang masih terdapat pada kulit, itu syaratnya. Kemudian yang kedua syaratnya keadaan kulit itu harus menjadi baik. Jadi udah bukannya hancur, bukannya gimana gitu ya. Udah. Kemudian yang ketiga, hasil penyamakan apabila direndam dalam air maka ia tidak akan rusak atau malah berbalik menjadi bau busuk. Nah, itu berarti proses penyamakannya tidak sempurna. Dan itu tidak boleh dilanjutkan karena nanti malah menjadi najis, ya. Nah, kulit yang sudah suci setelah disamak maka dapat digunakan untuk pakaian, untuk tempat minum. Maka di daerah Saudi atau daerah sana itu buat minum itu kan, buat ngambil air di padang pasir itu pakainya pakai kulit kambing yang sudah dibentuk menjadi teko, itu kan kempes gitu ya, kempes ntar diisi jadi kembung gitu, diisi air jadi kembung. Itu kita bisa lihat, itu saya lihatnya itu di film-film tuh. Nah, itu kan dijadiin bejana buat bawa air, ya itu. Iya. Oh, orang-orang barat juga kayaknya ada ya gitu ya, yang koboi, film koboi. Nah, itu kalau ngelihat film kisah perjuangan Rasulullah juga ada itu, ketika naik kuda itu membawa perlengkapan dalam bentuk tempat air yang terbuat dari kulit binatang gitu. Atau juga bisa dilakukan untuk keperluan-keperluan yang lain. Kalau zaman sekarang itu udah sepatu itu pakai kulit sapi atau kulit kambing, ya, buat tas, ya. Nah, kulit, karena sekarang harga tas kulit mahal, ya, lebih mahal. Kemarin juga ponakan saya tuh ngajakin ngeliatin pas ditanya berapa ini tas kecil aja harganya 900.000. kata ponakan kagak jadi biah, lagi duitnya mana beli. Mendingan beli tas yang gede, Kak. Tas yang gede juga ada yang, tapi kalau dari kulit kan memang mahal, tambah mahal lagi gitu. Cuman kan perawatannya juga kita harus maksimal, ya. Boleh juga menyamak dengan segala sesuatu yang dapat menghilangkan kelebihan-kelebihan kulit itu. Jadi ada daging-daging yang mungkin agak susah, terus kemudian jadi bau, ya, disamak dulu, dan baunya kadang suka belum bisa hilang dengan cepat, maka membuatnya menjadi wangi dengan sesuatu yang bisa membuatnya menjadi wangi, kayak misalnya mungkin daun-daunan apa gitu, merubah daripada bau busuk tadi. Dan juga menghindarkan dari kerusakan. Seperti daun salam itu kan juga kalau kita rendam di air gitu kan, dia juga jadi, air itu jadi bau daun salam gitu ya. Nah, itu kalau kita menyamak dengan daun salam maka akan berubah warna bau busuknya, terhilangkan karena adanya daun salam, ya. Nah, ada beberapa pendapat ulama terkait tentang penyamakan kulit ini, ya. Pendapat yang pertama, ini kesimpulan dari para ulama, kulit bangkai binatang yang pada asalnya suci di masa hidupnya, termasuk hewan yang tergolong haram dimakan melalui penyembelihan seperti kulit bangkai macan, ya, ular dan semacamnya. Nah, pendapat ini menurut ahli mazhab fikih dan salah satu riwayat dari Ahmad ini diperbolehkan, ya, kecuali bangkainya babi dan anjing, ya. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau mazhab Abu Hanafiyah itu cuman babi yang diharamkan. Kalau anjing mereka bilang masih termasuk suci kecuali air liurnya. Itu karena
di negara-negara Muslim seperti Mesir dan Turki itu juga banyak orang-orang Muslim yang memelihara anjing, ya, karena mazhab yang berbeda. Nah, kita jadi anak saya juga suka cerita tuh, karena dia di sana, di sini banyak anjing nih, gitu. Jadi kalau jalan itu udah banyak. Di Turki juga gitu, kita lihat banyak yang memelihara anjing. Bahkan Turki itu terkenal dengan sekulerismenya. Jadi bisa dalam satu keluarga itu beda agama bisa. Nah itu tuh. Jadi masing-masing mazhabnya, ya. Kadang-kadang orang Islam yang suka ngakal-ngakalin gitu, pindah ke negara Belanda biar bisa nikah beda agama. Ntar balik lagi kalau kayak gini. Nah itu kalau mazhab Syafi'i tidak membolehkan, ya. Nah ada juga pendapat yang kedua. Setiap kulit yang telah disamak maka ia menjadi suci, baik dari binatang yang boleh dimakan dagingnya ataupun tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, berdasarkan pendapat ini, jika kulit anjing telah disamak maka menjadi suci. Nah, itu dari pendapat yang dari tadi Abu Hanifah, ya. Madhab Imam Hambal, ya. Imam Hanafi, Imam Hambal, ya. Nah, pendapat yang ketiga membedakan antara kulit binatang tersebut, ya, kulit binatang yang boleh dimakan dengan disembelih menjadi suci setelah disamak. Jadi ada yang mengatakan boleh dimakan, sedangkan kulit binatang yang tidak boleh dimakan dengan disembelih tidak menjadi suci setelah disamak. Nah, kulit bangkai binatang yang tergolong hewan yang halal dimakan melalui penyembelihan, seperti kulit bangkai sapi, kambing, buaya dan semisalnya itu suci dengan penyamakan. Adapun kulit bangkai macan, ular dan semisalnya tidak suci dengan penyamakan karena hewan-hewan tersebut tergolong haram dimakan melalui penyembelihan. Nah, ini dipakai pemahaman ini oleh Bin Baz, ini ulama dari Saudi, ya. Nah, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i ini tidak ada khilaf, ya, bahwa kulit babi dan anjing serta anak keturunannya itu tidak bisa suci sekalipun disamak. Nah, itu udah nggak khilaf di mazhab Syafi'i, tetap haram. Ya, mungkin dari masalah ini ada pertanyaan tentang kulit bangkai sebelum kita masuk ke yang wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya. Kalau perempuan mah jarang yang menyamak kulit binatang, ya, kerjaan laki-laki biasanya, ya. Makanya laki-laki harus paham juga tentang proses penyamakan secara syariat, ya. Tapi kalau kita mau menghindari untuk menggunakan kulit-kulit binatang yang diharamkan untuk dimakan juga nggak masalah, ya. Kayak misalnya nggak mau pakai tas kulit ular, selain harganya mahal, ya memang juga saya mah nggak ada duitnya buat begitu kan. Mubazir. Ya dokter, ya. Kalau udah jadi benda misalnya tas itu kan artinya proses penyamakannya itu kan, ya, harus sesuai syariat. Tadi sudah disampaikan kan ada 3 poin, ya. Sesuai syariat itu sesuai yang diajarkan oleh kitab ini di terjemahan Syarah Kifayatul Akhir itu ada 3 poin. Harus menghilangkan sisa-sisa daging yang masih terdapat pada kulit itu. Sekarang mungkin kita juga nggak tahu bagaimana proses penyamakan hewan-hewan yang buas itu, ya, kayak macan, buaya itu apakah tercampur hal-hal yang najis. Karena jika tercampur dengan hal-hal yang najis seperti tadi disamaknya dengan kotoran merpati, itu ada yang mengatakan dibolehkan, gitu, ya. Itu cuman proses mereka mendapatkan kulit-kulit binatang itu bagaimana caranya, wallahu alam itu, ya. Khawatir dengan cara yang tidak baik, ya. Karena kan hewan-hewan buas pun itu termasuk yang dilindungi, ya. Jadi tidak boleh kita melakukan pemusnahan tanpa. Bisa kita artikan kalau dia udah jadi benda itu kan berarti proses penyamakannya itu udah berhasil. Ya, iya, betul. Boleh, nggak apa-apa. Itu kembali kepada keyakinan daripada pribadi kita. Kita ragu atau tidak dengan proses penyamakannya. Maka kalau untuk ihtiyat, ya,
untuk kehati-hatian di dalam kita beribadah, itu boleh kita menghindari hal-hal yang itu, boleh. Berarti kalau beli kita nggak tahu nggak apa-apa ya? Apa-apa, nggak apa-apa. Cuma memang secara umum di dalam kitab ini kan dibahas itu boleh dipakai gitu. Kalau memang proses penyamakannya itu secara umum boleh. Cuma kalau kita yang hati-hati ya nggak masalah. Iya, ya kalau saya pribadi sih, ngapain beli tas dari buaya gitu kan, dari kulit buaya gitu, atau beli tas dari kulit ular, karena kan kalau orang ingin mengedepankan gengsi kan begitu, beri harganya jauh lebih mahal, sementara kita masih butuh untuk mungkin bersedekah ke tempat-tempat yang lebih manfaat gitu ya. Kan ada itu tas-tas nggak tahu harganya sampai miliaran, sampai ratusan juta. Itu saya pikir dari apaan itu ya terbuatnya itu? Iya, dengan merek-merek yang bonafit ya, yang berbranded gitu. Saya nggak habis pikir itu. Iya, apa ada tas 2 miliar gitu? Ya kalau ada tas 2 miliar ya lebih baik buat bangun sekolah aja itu. Di bawah cuma ada ya, karena ada katanya begitu ya. Dari harga ratusan juta sampai miliaran, seharga mobil ya. Mobil yang miliaran aja belum bisa kebeli. Bangunan pesantren aja masih ngantri kan gitu. Uang udah dapat itu. Betul ya, uang udah dapat. Udah keluar. Ya udah karena gaya hidup ya. Gaya hidup ya, kita sih mudah-mudahan Allah berikan kecukupan aja lah. Kecukupan bisa sedekah, bisa ibadah, bisa menikmati keindahan dunia dan juga khususnya keindahan akhirat nantinya gitu ya. Jadi nggak salah di dalam melangkah, nggak salah di dalam menentukan pilihan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Yang dimaksudkan dengan kulit bangkai di sini yang seperti apa ya? Kulit bangkai ya binatang yang sudah busuk baunya. Kalau bangkai itu kan begitu kan? Artinya tidak disengaja disembelih gitu. Ada yang prosesnya dengan penyembelihan, ada yang karena misalnya kecelakaan, ada tabrakan gitu kan ya, terus kambing itu menjadi mati gitu. Itu kan proses yang kematiannya tidak disengaja. Kalau udah jadi bangkai busuk kan najis jadinya, ya kan? Tapi ternyata kata Rasulullah jangan dibuang, kulitnya bisa dipakai untuk disamak sehingga menjadi bersih dan suci gitu. Kalau daging korban kan suka ada yang nungguin anunya ya, kulitnya ya, karena digunakan untuk buat bikin bedug atau apa gitu. Nah, selanjutnya ada lagi kita ke baris yang berikutnya tuh ya. Tadi kan sampai ahadihima. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya. Tulang dan bulu bangkai itu najis kecuali tulang dan rambutnya mayat manusia. Karena apa? Karena manusia itu adalah makhluk yang Allah muliakan ya. Makhluk yang Allah muliakan, jadi tidak diharamkan atau tidak dihukumi najis ya. Walaqad karramna bani Adam, karena Allah memuliakan anak cucu Adam. Kemarin yang tidak bisa disebut haram itu bangkai apa aja? Bangkai manusia, terus ikan dan belalang gitu ya. Nah, jadi itu makhluk Allah yang tidak dihukumi najis ya bangkainya. Nah, tulang hewan bangkai serta rambutnya adalah najis ya. Adapun rambut dan tulang bangkainya anak Adam itu suci ya. Dalil yang menyatakan najis daripada tulang dan rambut binatang itu najis apa? Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Itu dalil di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Rambut atau bulu bangkai selain anjing dan babi ya, ini kita nggak ngomongin anjing dah, nggak ngomongin babi, bukan dia mau dua haram aja dia mah ya. Jadi rambut atau bulu bangkai menurut pendapat di dalam mazhab Syafi'i itu najis, sebagaimana pernyataan dari dalil tadi di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, hurrimat alaikumul maitah ya, diharamkan kepada kalian itu
bangkai. Tapi kalau untuk pendapat-pendapat yang lain tuh ada yang mengatakan suci di luar mazhab Syafi'i. Ya, wallahu alam ini ya. Ini karena mereka juga menggunakan dalil dan kita nggak perlu resek juga dengan apa yang mereka sampaikan ya. Artinya itulah para ulama-ulama juga memiliki kekuatan dalil selain mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita tidak boleh untuk menghinakannya, karena itu adalah pendapat ulama daripada mazhab yang lain yang juga kita harus hormati dan hargai. Bahkan ulama-ulama mazhab itu sendiri saling menghormati satu sama lain. Mereka kan terjadi perbedaan-perbedaan di antara pendapat mereka nggak ribut gitu, nggak ribet karena dalilnya sama-sama kuat. Cuman kita sebagian besar umat Islam menggunakan dalil daripada mazhab Imam Syafi'i ya. Nah, yang dimaksud dengan bangkai yang diharamkan adalah bagian-bagian yang memiliki indera perasa atau bisa bergerak sesuai dengan keinginan atau pernah memiliki kehidupan ya. Ya kayak binatang itu kan juga pasti dia punya rasa kan. Punya rasa, kadang-kadang kalau kucing juga kita galakin dia marah ya. Kemudian kambing juga kalau mau dipotong tuh suka sedih dia. Saya suka ngeliatin juga itu kan, kata orang-orang begitu juga ya. Itu lihat deh sapi atau kambing yang mau disembelih pada saat kurban itu suasana mereka tuh kayaknya galau gitu. Maka kan sangat disunahkan kalau dia mau disembelih kita bahagiakan dulu gitu. Bagaimana cara membahagiakannya? Jadi pada saat kita membawa hewan-hewan kurban itu jangan dikasarin. Kadang-kadang ada orang yang naik motor tuh kaki dibengkak itu kambing, kagak bisa. Itu harusnya pakai kendaraan lah ya, kendaraan yang dia bisa berdiri dengan baik ya. Kemudian jangan diperlihatkan di depan hewan yang lain yang sedang disembelih. Dia nggak boleh ngeliat temennya yang lagi mau dipotong, itu harus dipisahkan. Sebelum disembelih dikasih makan makanan yang enak, makanan-makanan enak sejenisnya dia, bukan makanan kayak gitu. Masa kambing dikasih steak ya makan daging juga nggak bisa. Makanannya dia, jadi yang nikmat menurut dia gitu, menurut perkambingan dan persapian gitu. Jangan mentang-mentang enak dikasih kue cucur yang nggak dimakan. Nah itu, jadi kalau dulu kata kiai saya pernah ngebanyol gitu ya. Jangan digiring-giring di tengah-tengah kampung gitu. Ini yang mau dikurban digiring-giringin gitu, dikelilingin. Kasihan, capek, lelah dia. Ada juga kali ada yang bertanya jamaah, terus diapain? Harus dia hias-hias kambingnya, dikasih bunga atau apa? Ya nggak usah. Emang pengantin sunat. Ini kan karena kambing itu mau disembelih, maka kita harus perlakukan dengan sebaik mungkin supaya ada rasa melihat kambing itu seger gitu. Kan karena pernah juga saya melihat itu kalau di Jabal Kurban di Mekah itu ya. Itu kambing itu udah paham aja tuh mau dipotong, ngantri satu-satu, maju satu-satu. Ya Allah, kita sedih ngelihatnya. Dia begitu mau berkurban gitu kan, mau dikurbanin, mau dipotongin tuh santai aja jalannya, satu-satu masuk kok potong, satu masuk potong. Aduh, ya kita sedih ngelihatnya. Nah, tempo hari kan naruh sapi di pesantren tuh ya, kambing. Ada yang netesin air mata. Kita lagi ngeliatin, ya Allah kesian banget nih kambing ya, nih sapi. Dia tahu mau dipotong gitu. Ada yang kayaknya, ada yang ceria satu, ada yang sedih aja gitu. Ya Allah, ini kambing ini akan jadi saksi kita di yaumil akhir pada saat kita bersedekah dengan cara yang halal dan juga ikhlas ya. Kambing aja sedih mau meninggalkan dunia. Waktu saya kecil kan saya sering ikut tuh orang makan, perhatiin. Itu ada kebiasaan itu dihias gitu loh kambing. Oh, dihias. Sekarang saya baru terjawab, berarti tujuannya itu hikmah itu kan menyenangkan ya. Selama ini saya pikir ngapain sih? Disayang gitu. Betul. Jadi biasanya kan kita beli mungkin paling telat tuh seminggu sebelum kurban ya. Di semua daerah ada. Iya, di daerah ada. Makanya kiai saya cerita begitu. Nah terus
seminggu sebelum dikurbanin kita kasih makanan yang enak-enak gitu, kita rawat dengan baik gitu. Ya tujuannya karena memang suasana pada saat dikurbankan tuh hati kambingnya lagi senang gitu, nggak kesel, nggak marah. Kadang-kadang anak-anak suka iseng, anak-anak kecil tuh nggak ngerti disodok-sodok kambingnya itu, jadi dia kesel bawaannya. Makanya ada kambing yang pas bunyinya tuh nggak jelas gitu, wah wah gitu kan. Ada juga yang pada saat mau disembelih itu kabur. Nah pada saat penyembelihan juga harus sesuai dengan syariat. Ya jenis alat yang akan digunakan juga tajam ya. Terus orang yang melakukan penyembelihan itu juga kan harus tahu ya, harus sudah ahli itu. Jangan coba-coba, nanti bisa ditendang sama tuh sapi gitu kan. Karena dia juga merasakan sakit gitu ya. Kalau dia nggak merasakan sakit ya mungkin dia nggak akan teriak gitu kan. Baik, itu terkait tentang apa tadi, bahwa tulang dan bulu bangkai itu najis ya. Jadi ya boleh, silakan. Mbak Ulfa ya, coba. Oh Mbak Ira, oh sama sih sama Mbak Ulfa, mirip-mirip mukanya ya. Baik. Nah terkait tentang rambut, ada yang mengatakan itu tidak najis karena tidak ada kehidupannya katanya ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kehidupannya, maka dia nggak akan tumbuh panjang ya. Nah, tumbuh panjang. Nah, ini perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama ya. Nah, tulang dan tanduk dan juga kuku bangke ya di dalam mazhab Syafi'i itu adalah najis ya. Dan ini juga pendapat jumhur para ulama fikih, baik dari kalangan kita mazhab Syafi'i maupun dari kalangan Malikiyah, mazhab Imam Malik dan Imam Hambal ya. Nah, kelima, bagian tubuh yang tersendiri yang dialiri oleh darah seperti telinga, hidung, tangan, maka dia juga termasuk bangkai yang najis menurut pendapat para ulama. Baik itu tentang apa namanya tulang dan bulu bangkai yang dianggap najis, yang tidak bisa kita gunakan atau kita pakai. Ya, silakan, ada pertanyaan. Nanti baru kita masuk ke dalam pasal tentang bejana emas dan perak. Senin depan aja kali ya, Kak Perak ya, karena udah sore juga ya. Ya, mohon maaf agak telat ini, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Kalau extension rambut itu gimana? Extension rambut, kan nggak boleh kita menyambung rambut. Nggak boleh menyambung rambut. Nah itu dia, itu menjadi perdebatan ulama juga itu, karena ada tradisi sekarang, ada bukan ada tradisi ya, ada ikhtiar ya sekarang untuk buat gaya sih sebetulnya ya, buat gaya, jadi yang nggak punya rambut ditumbuhin lagi gitu. Padahal ya sebetulnya kalau itu tujuannya apa sih, memang tujuannya darurat ya, maka untuk urusan darurat mah tidak ada yang tidak bisa, boleh gitu. Tapi kalau hanya sekedar gaya, misalnya kayak menyambung rambut, saya kemarin baru lihat tuh orang nyambung rambut itu ya. Iya, nggak tahu tuh yang ditempel, ada yang tempel permanen katanya, ada yang ditempel pakai apa itu, saya lihat extension namanya kan, extension rambut ya, hair extension. Iya, tanam. Kalau misalnya dia pakai obat misalnya, iya, oh itu nempel namanya kan? Oh, itu nempel ya, nempel. Kan kalau pakai obat yang tidak ada kenajisan di dalamnya, itu sehingga tumbuh, itu mungkin masih dibolehkan ya. Ditanam pakai rambut siapa? Oh, rambutnya dia sendiri, ya. Jadi dipindahin karena mungkin rambutnya. Itu kamu ada berarti. Ya. Nanti. Apa maksud diambilin, dicabut itu sih Pak? Karena dia punya rambut tebal gitu kan ya. Jadi istilahnya tanam rambut, kalau tanam benang kan dosa tuh ya. Iya, tanam rambut ya. Nanti coba mungkin Senin depan saya akan lihat dulu penjelasannya yang detail ya. Karena kalau kita bilang sepanjang tidak ada unsur najis yang masuk ke dalamnya, kemudian tidak ada unsur paksaan di dalamnya,
atau bahkan yang menyakiti daripada proses pemakaiannya gitu ya. Ya kalau kayak operasi itu kan menyakiti ya, karena harus disembelih juga bagian dagingnya sebelah mana gitu, harus disembelih, harus diambil gitu. Nah ini yaitu diperbolehkan secara umum ya. Tapi kalau secara khususnya, karena perkembangan fikih itu kan juga sesuai dengan perkembangan zaman ya. Bagaimana kaul ulama terkait dengan nanam rambut itu kan, nanam rambut, apakah diperbolehkan kalau bukan dari rambutnya sendiri ya, atau bagaimana hukum daripada rambut itu, apakah najis atau tidak kan gitu ya. Kalau rambut manusia kan memang tidak najis ya, tidak najis. Tetapi memperjualbelikan rambut ini kan menjadi pertanyaan gitu ya. Nanti saya baru tahu kalau ada tanam rambut yang dilakukan itu di Turki ya. Siapa? Oh ya, Kevin. Ini Ya. tapi ini pasal yang berbeda ya. Baik ya. Ini misal dalam seringnya itu saya pribadi saya sholat sunat misalnya ya. Kita tuh ada yang sedang dihafal lah ayat-ayat yang baru gitu. Saya Terus? supaya biar lebih ingat dan lain-lain saya pakai lah di dalam sholat sunat, tapi dalam perjalanan kadang-kadang lupa, ada yang lupa. Maksudnya gimana? Kita harus sholat. Kan ada bacaan itunya, bacaan ayat pendeknya. Lagi sholat. Lagi sholat. Iya, nih. terus. Terus? Lupa, ada yang lupa. Nggak apa-apa. Dalam sebenarnya berhenti di situ aja atau ulang ayat yang lain atau bagaimana? Hukum membaca surah setelah Fatihah dalam sholat kan sunnah. Kalau kita lupa, itu pernah kejadian juga tuh kalau kita suka sholat jamaah tuh ya. Lupa baca surahnya saja. Kita Iya. baca surahnya cuma Lanjutan ayatnya. sepertiganya mungkin mau selesai. Nggak apa-apa. Kita baca surah 1 ayat pun nggak apa-apa. Baca surah 3 ayat nggak apa-apa. Nah, kalau kita lupa, kita ulang lagi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, misalnya watini kita lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim, watini wazaitun waturi sinin. Lupa tuh. Apa? Bismillahirrahmanirrahim, watini waturi sinin. Lupa lagi. Kita ganti yang lain boleh? Ya boleh. Ya. Misalnya kita ganti dengan wal asr, nggak masalah. Nggak masalah. Daripada kita terus mengingat watini kagak kelar-kelar. Kita merasa nggak sempurna. Ya kita ulang dengan Bismillahirrahmanirrahim, watini wazaitun, nggak masalah. Karena pada dasarnya hukum membaca surah itu adalah sunnah. Ada juga nih terkait tentang rambut ya. Karena ada mungkin terapi ya. Karena setahu saya kalau orang botak itu kan botak permanen ya. Dia nggak bisa punya rambut. Tapi ada proses pengobatan. Nah, dia tuh kayak terapi gitu ya. Terapi untuk tumbuh rambut. Nah itu kan dibolehkan. Karena seumpama sebabnya adalah dia tidak merasa percaya diri misalnya, bukan yang berlebihan ya, untuk tampil dengan rambut yang botak. Nah, sehingga bisa mengurangi aktivitas dia di dalam berbuat kebaikan misalnya, itu boleh. Asal jangan menggunakan rambut palsu, karena rambut palsu itu tidak dibolehkan ya. Artinya menyambung kalau rambut palsu itu. Nah, yang tadi saya bilang, lihat najis enggak gitu kalau untuk menyambung rambut itu. Prosesnya seperti apa, bisa menyakiti diri sendiri atau tidak. Nah, itu harus dipertimbangkan. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya adalah mubah kalau memang dia ingin membuat penampilannya menjadi lebih baik dengan cara tidak mengurangi daripada atau merusak daripada kekuasaannya, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena tampil cantik dan baik itu tidak harus mengubah penampilan, misalnya hidungnya yang tadinya pesek kemudian dimancungin ya, itu udah jelas artinya mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti akan saya rinci deh tentang apa sih namanya kalau menyambung itu apa sih namanya, extension. Terus ada juga kan yang terapi implantasi implantasi rambut. Nah, itu kayak operasi, itu implantasi maksudnya.
Bukan. Ada juga yang pasang implan di hidung. Implan tuh apa itu yang dipasang? Ada yang dimasukin. Oh, sesuatu ya. Gitu ya. Nah, kalau rambut itu bisa nggak disebut implantasi rambut? Bisa aja kan? Bisa aja ya. Nah, tanam ya. Implantasi itu tanam ya, ya. Nah, nanti ada jawaban-jawaban saya coba lihat dari pendapat-pendapat para ulama supaya lebih as-sah ya, lebih sahih. Ya, silakan. Saya kan jualan ayam McD ya. Nah, yang dikukuhkan gitu loh Ustazah. Itu hukumnya gimana ya? Tapi kan saya nggak tahu ya prosesnya, terus apa namanya? McD. Iya, ayam McD gitu. Gimana ya? Kalau dia ada label halalnya, teruskan aja nggak masalah. Tapi itu Nggak ada. Ya berhenti. gitu. Ragu. Kalau ragu tinggalin. Iya, Gitu. soalnya saya juga ini udah berhenti Ustazah. Jadi cuma jualan 2 minggu ini halal apa yang saya itu kan nggak tahu ya, labelnya juga nggak ada gitu Iya. kan. Jadi bingung. Jangan, kalau yang misalnya tidak ada labelnya, Mbak boleh langsung nanya kepada pemiliknya. Kita kan reseller misalnya. Nah, kalau reseller kan kita harus tahu barangnya. Nah, kalau salah satu syarat untuk jual beli itu kan kita harus tahu jenis barangnya itu apa, yang menjualnya terutama. Dan salah satu syaratnya adalah milkut tam, pemilik penuh kita daripada barang itu. Nah, kalau kita nggak tahu jadi reseller, juga harus ada izinnya dari istilahnya yang punya produknya. Paling tidak ada ijab kabul. Saya izin ya jualin barang antum misalnya, saya jualin lagi, oh boleh. Jadi sama-sama tahu udah tuh. Misalnya dia ngasih harga sekian, kita nih saya ya udah kamu jadi reseller saya, silakan mau jual berapa, saya kasih harganya 10.000 sama kamu 1 box misalnya gitu. Nah itu boleh. Nah nanti tanya juga, kita wajib nanya ini haram atau halal gitu ya. Kalaupun tidak bilang lagi proses, ya mendingan nggak usah. Lagi proses apa? Proses apa namanya, sertifikasi halal. Nah, kita santai dulu aja, nggak usah jual barang itu, karena daripada kita menebar maksiat kepada yang lain, ya kita dosa juga jual belinya. Jadi tidak sahih ya, tidak sah gitu ya, tidak sah. Nah ini coba saya lihat ada bahasannya nggak? Penasaran juga saya tentang implan rambut ini. Tanam rambut. Ini ada syarahnya juga. Nah ini terdapat terapi penanaman rambut dengan sempurna terhadap seseorang yang mengalami kebotakan, yaitu dengan cara dia mengambil rambut ya, mengambil rambut dari bagian rambut yang lain, misalnya dari bagian belakang, karena mungkin tebel gitu rambutnya ya. Apakah itu dibolehkan ya? Nah ini ada pendapat ulama. Boleh hukumnya, karena dia termasuk mengembalikan sesuatu yang iya, sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah, dan juga termasuk daripada poin tadi, menghilangkan aibnya, karena mungkin takut diejek, nggak nyaman gitu, jadi nggak pede, kan ada orang kayak begitu ya. Itu boleh, termasuk mempertampan diri, dan juga mempertampan itu membaguskan ya, memperbaguskan diri, menambah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah, tapi tidak dengan merubah ciptaan Allah, karena itu tempatnya di rambut, dan itu tidak dengan cara menyambung dengan barang-barang yang tidak diketahui kehalalannya, najisnya, karena rambut dia sendiri. Nah, karena rambut dia sendiri ya. Ini kok ditambah tadi, misalkan ini cuma segini doang nih, anak rambutnya misalkan segini doang, tapi ditambah jadi ke depan sedikit juga. Iya, tapi dengan rambutnya sendiri kan? Iya, nggak masalah. Kalau dihitung itu berapa bentuk sebenarnya? Bentuknya karena dia udah begitu rambutnya kita ditambah. Awalnya mungkin enggak, Mana dicukur mundur. dia rasa maksudnya kayak si Atta kan rasanya memang jenong gitu. Iya, ditambah depan biar kedenang gitu. Oh, jadi ditambah rambut depan, ditempel di sininya. Tapi rambutnya sendiri. Ah, iya, karena botak kan. Itu jenong itu kan botak kan ya? Tapi kan mungkin mudanya dulu dia ada rambutnya Vera, sama udah tua. Ini gara-gara si Atta ini. Sayangnya. Oh, karena boleh lah ya. Kalau Atta berubah itunya, Jadi kalau kesimpulan
Jadi kesimpulan pendapatnya itu mubah, ya mubah, boleh ya, disebabkan karena penyakit ya, atau kan ada orang yang emang rambutnya jarang gitu ya dok. Jadi ada dulu kan perempuan tuh artis juga rambutnya jarang. Akhirnya dia terapi melakukan sistem dibotakin dulu ya, karena dalam hadis Nabi juga ada tuh. Jadi kalau kita punya bayi rambutnya jarang itu ada ajaran dibotakin. Dibotakinnya 7 kali tuh. Jadi setiap hari Rebo berturut-turut 7 kali. Nah itu nanti jadi gitu. Atau kita dengan terapi seledri ya. Nah, terapi apalagi tuh yang kemiri itu. Nah itu boleh karena menumbuhkan sesuatu yang terhalang itu akhirnya merangsang. Nah itu boleh. Nah, orang yang botak melakukan terapi itu juga boleh gitu ya. Karena ada orang yang botak dia jadi malu untuk bergaul, untuk beraktivitas, maka itu untuk menutupi aibnya dia lakukan seperti itu tadi ya. Dengan cara terapi-terapi itu boleh karena tidak merubah ciptaan Allah. Tapi kalau implantasi juga itu dibolehkan ya, dibolehkan mungkin tapi dengan rambutnya sendiri ya, rambut yang bagian mana yang dia pindahkan implantasi. Nah itu ternyata dibolehkan ya. Sekalipun faktornya penyebabnya adalah penyakit yang karena tadi ada sesuatu yang bisa menghalangi tumbuhnya rambut atau karena bawaan. Nah, gitu itu boleh. Tidak ada larangan dalam syariat terapi menanam rambut bagi mereka yang membutuhkan, baik disebabkan karena bawaan atau penyakit. Tidak ada larangan juga menggunakan obat-obatan selama tidak ada bahaya di dalamnya. Nah, itu boleh. Ya kayak itu minyak apa tuh yang menumbuhkan jenggot itu, minyak Firdaus apa itu. Itu kan kalau kita baca di di iklan-iklan tuh itu kok tadinya dia nggak punya jenggot jadi punya jenggot gitu. Nah, ternyata pakai terapi minyak begitu ya. Ya kita apa adanya lah ya, karena kita juga rambut mah nggak pakai diumbar-umbar ya. Iya, jadi nggak urgen juga lah. Kalau nggak urgen ya buat apa kita nikmati? Mungkin kalau artis yang tadi karena dia butuh penampilan gitu kan, dan itu rambutnya dia yang dia pakai ya, rambutnya rambutnya dia yang dia pakai maka dibolehkan. Iya, iya karena apa? Karena memang dia sampai pergi